malam senyap, karena diam adalah awal kengerian. Saat itu hujan turun dengan cara yang gak wajar. Bukannya deras, tapi lama. Bukan angin kencang, tapi sunyi. Desa Tegalwangi sudah terbiasa dengan hujan. Tapi malam itu terasa sangat berbeda. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada anjing yang menggonggong, bahkan daun pisang di belakang rumah-rumah warga seolah lupa bagaimana caranya berdesis tertiup angin. Lampu-lampu rumah menyala setengah hati, dan di ujung jalan tanah yang berlumpur, sebuah mobil minibus tua berhenti. Lalu mobil itu mematikan mesinnya. Lampunya masih menyala, dan di dalam mobil itu, Raka sedang memijat pelipisnya sambil menghela nafas panjang. Ini desa apa kuburan sih? Gumamnya. Di kursi sebelah ada Dion, yang sejak tadi sibuk merekam dengan ponselnya, lalu sambil menurunkan kacamatanya. Bro, sinyalnya hilang. Ini konten bisa gagal total. Raka menoleh. Lu mikirin konten terus, coba mikirin kita. Ini jam berapa? Lalu Dion melihat jam tangannya. Jam itu menunjukkan hampir jam 12 malam. Ah, masih aman. Raka mendengus. Jam segini di desa terpencil, hujan, mesinnya mati, sinyal hilang. Lu bilang masih aman? Dari kursi belakang, suara perempuan terdengar pelan. Berhenti ributnya. Ya, itu Sinta, satu-satunya yang sejak tadi diam. Bukan karena dia takut, tapi karena perasaannya nggak enak dari awal. Sejak mobil masuk ke wilayah desa itu, dadanya terasa berat, seperti ada yang duduk di atasnya, tapi nggak terlihat. Ada yang aneh, Katanya. Dion langsung menoleh. Nah, ini dia. Feeling-feeling indigo ini. aku serius. Sinta menatap keluar jendela. Desanya terlalu sepi. Lalu Raka membuka pintu mobil, dan langsung disambut udara dingin yang menusuk tulang. Hujan langsung membasahi rambutnya. Ya, mau nggak mau ini kita harus cari warga, katanya. Nggak mungkin nunggu pagi di sini. Lalu mereka bertiga turun. Langkah kaki mereka menimbulkan bunyi becek yang terlalu nyaring di jalan tanah. Suara itu menggema, seolah desa ini kosong dan hanya mereka yang ada di dunia. Rumah pertama yang mereka dekati terlihat tua. Catnya mulai mengelupas, dan jendela kayunya tertutup rapat. Lalu Raka mencoba mengetuk pintu. Nggak ada jawaban. Lalu Dion menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Gelap, kayak rumah kosong, Coba rumah sebelah. kata Sinta. Rumah kedua sama. Rumah ketiga masih sama. Lalu Raka mulai merinding. Ini desa beneran kan? Dion mulai tertawa kecil. Hahaha, santai, paling warganya tidur cepet. Sinta berhenti berjalan. Dion, Iya Sinta. dari tadi kamu dengar suara apa? Dion mengernyit. Hujan. Lain itu, Mereka bertiga langsung terdiam. Dan di antara suara hujan, terdengar suara kain yang diseret. Suara itu pelan, basah, dan berulang. Raka mencoba menoleh ke arah suara. Dari sana, katanya pelan. Di bawah lampu jalan yang redup, ada sesuatu yang berdiri. Putih, tinggi, diam. Lalu Dion refleks mengangkat ponselnya. Wah, kalau ini prank, niat banget sih. Makhluk itu terlihat tidak bergerak. Sinta mulai mundur satu langkah, jangan direkam. katanya. Kamu takut? Dion sambil menyeringai. Makhluk itu mulai meloncat. Bukan berjalan, bukan juga berlari, melainkan ia meloncat. Sekali, dua kali, dan jaraknya semakin dekat. Pocong! Teriak Raka. Mereka bertiga mulai langsung berlari, tanpa arah, tanpa rencana, hanya suara napas mereka dan bunyi lompatan berat di belakang mereka. Dion tersandung dan terjatuh ke lumpur. Anjing, anjing, ini beneran. Raka menarik lengannya. Bangun! Saat Dion berdiri, suara itu hilang. Lalu hening kembali, seolah nggak pernah ada apa-apa. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan lebih besar dari rumah warga. Ada papan kayu di depannya. Tulisan di papan kayu itu, Balai Desa Tegalwangi. Lampunya menyala, dan pintunya terbuka. Di dalam balai desa itu, ada seorang lelaki tua duduk sendirian. Matanya hitam, nggak berkedip. Kalian terlambat. Katanya pelan. Raka mulai menelan ludah. Pak, mobil kami mogok. Orang tua itu tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Nggak ada mobil yang masuk ke desa ini setelah maghrib. Lampu balai desa mati seketika, dan dari luar bangunan terdengar suara perempuan tertawa. Tertawa yang melengking, panjang,
dan terlalu dekat. Lampu balai desa padam hanya beberapa detik. Namun, dalam hitungan detik itu, Raka merasa seperti berdiri berjam-jam di ruangan hampa. Saat lampu itu menyala kembali, lelaki tua itu masih duduk di kursinya. Posisinya nggak berubah sama sekali. Senyumnya masih menempel, tapi kini matanya menatap Sinta lebih lama dari sebelumnya. Perempuan ini Katanya lirih. bisa mendengar mereka. Sinta refleks memegang lengan Raka. Apa maksud Bapak? Tanya Raka. Berusaha terdengar tenang meski tenggorokannya kering. Orang tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya tinggi kurus. Punggungnya sedikit membungkuk. Ketika melangkah, kakinya tidak menimbulkan suara sama sekali. Perkenalkan, nama saya Pak Wiryo. Katanya. Saya kepala desa yang tersisa. Dion mencoba melirik sekelilingnya. Balai desa itu sudah tua. Dindingnya penuh foto-foto hitam putih. Wajah-wajah seluruh warga desa tersenyum kaku. Tapi, beberapa di antaranya enggak memiliki mata. Pak, Dion memberanikan diri. Ini desa kenapa sepi banget? Kami kira desa kosong. Pak Wiryo tertawa pelan. Tidak kosong, Lalu ia menunjuk keluar jendela. penuh kok. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Tirai jendela terangkat, memperlihatkan halaman balai desa yang kini dipenuhi bayangan berdiri diam di bawah hujan. Raka menutup mulutnya. Itu siapa? Warga saya. Jawab Pak Wiryo ringan. Sinta lalu memejamkan mata. Suara tawa perempuan tadi kini terdengar lebih jelas. Berlapis-lapis. Seolah banyak mulut yang tertawa bersamaan. Kalian tidak seharusnya datang. Lanjut Pak Wiryo. Apalagi malam Jumat Kliwon. Dion terkekeh gugup. Pak, jujur aja ya, kalau ini konten, kebangetan sih. Pak Wiryo menoleh cepat. Senyumnya hilang seketika. Jangan bercanda di sini, nak. Seketika, bau anyir memenuhi ruangan, seperti darah yang basi. Dari sudut balai desa, terdengar suara cekikikan kecil. Sinta membuka mata. Di atas balok kayu langit-langit, seorang perempuan berambut panjang terbalik. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Kunti. Bisiknya. Perempuan itu tertawa. Rambutnya menjuntai hampir menyentuh lantai. Dion refleks berseru. Woi, turun, ngobrol kita. Raka langsung melempar lengan Dion. Kamu gila. Anehnya, kuntilanak itu berhenti tertawa. Ia memiringkan kepala, lalu menatap Dion. Lucu. Katanya lirih, lalu menghilang. Balai desa kembali sunyi. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Kalian beruntung, dia sedang tidak lapar. Raka hampir muntah. Pak, kami mau pulang. Lalu Pak Wiryo menggeleng. Nggak ada jalan pulang sebelum fajar. Kenapa? Tanya Raka. Karena hutan akan menutup. Jawab Pak Wiryo. Seolah menanggapi ucapannya, dari arah luar desa terdengar suara ranting yang patah. Suara itu berat, lalu disusul nafas besar seperti kerbau, tapi lebih rendah dan lebih dalam. Tanah mulai bergetar. Wajah Pak Wiryo mengeras. Genderuwo itu sedang berkeliling. Dion berbisik. Oke, ini fix gue tobat. Lalu Pak Wiryo menatap mereka satu persatu. Kalian harus menginap, tapi ada syarat. Raka menelan ludah. Apa aja? Jangan keluar setelah jam 12 malam. Jangan pernah menyebut nama siapapun yang kalian dengar dipanggil. Dan apapun yang mengetuk pintu, jangan pernah dibuka. Sinta mengangkat kepala. Kalau dia masuk, Pak Wiryo tersenyum lagi. Berarti kalian sudah dicatat. Mereka ditempatkan di sebuah rumah kosong dekat balai desa. Rumah panggung kayu. Kayunya berderit setiap diinjak. Dion mencoba bercanda. Suaranya gemetar. Lumayan. Vibes-nya estetik horor. Raka menatap lantai. Ada bekas cakar besar di papan kayu. Ini bukan estetik. Ini jebakan. Malam semakin larut. Jam dinding berdetak dengan keras. Dan tepat pukul 12 malam, suara ketukan mulai terdengar. Pelan, sopan, dan dari balik pintu ada suara perempuan yang memanggil. Raka. Raka lalu membeku. Sinta menatapnya panik. Jangan jawab. Raka, buka pintunya. Suara itu mirip ibunya.
Lalu Dion menutup mulutnya sendiri agar nggak bersuara. Ketukannya mulai berhenti. Beberapa detik mulai hening. Namun, ada suara tertawa berat dari kolong rumah. Dan dari celah lantai, sepasang mata merah besar terbuka. Mata merah itu nggak berkedip. Dia cuma diam, mengintai dari celah papan lantai rumah panggung. Raka berdiri kaku, kakinya gemetar hebat. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Seperti ada tangan yang gak terlihat yang mencekiknya perlahan. Dion mulai berlutut, menekan mulutnya sendiri dengan kedua tangannya. Wajahnya kini pucat pasi. Untuk pertama kalinya, sejak mereka kenal, gak ada lelucon di matanya. Sinta mulai memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya sendiri. Itu genderuwo, Bisiknya. Mata merah itu mulai bergerak, tapi bukan mendekat, melainkan bergeser, mengikuti langkah mereka di dalam rumah. Dan dari kolong rumah panggung tersebut, terdengar suara nafas berat. Dalam, berlendir, seperti binatang besar yang baru selesai makan. Kini lantai papan sedikit terangkat. Raka spontan berteriak pelan. "Ya Tuhan!" Seketika, suara itu berhenti, hening, dan beberapa detik kemudian, terdengar suara tawa yang rendah, bergema dari bawah rumah hingga ke tulang rusuk mereka. Oh, manusia bau takut. Sinta menggigit bibirnya sampai berdarah. Dion berbisik sangat pelan. Gue janji abis ini gak bikin konten horor lagi." Raka hampir tertawa mendengar itu. Hampir, kalau situasinya gak seperti ini. Perlahan, suara langkah berat mulai menjauh. Tanah kembali diam. Mata merah itu menghilang, dan mereka bertiga terjatuh ke lantai. Nafasnya tersengal. Belum sempat lega, dari luar terdengar suara tangisan perempuan. Suaranya pelan, tapi menyayat. Sinta menutup telinganya. jangan didengar dan jangan ditanggapi. Tangisan itu kini berubah menjadi tawa. Lalu suara anak kecil. Kak, Raka, Raka membeku, itu bukan anak kecil. kata Sinta cepat. Itu kuntilanak yang menyamar. Lalu pintu ada yang mengetuk untuk kedua kalinya. Kali ini lebih keras. Raka, aku kedinginan. Suara itu kini terdengar tepat di balik pintu. Nafasnya terdengar, panas, dan baunya sangat busuk. Dion gemetar hebat. "Bro, sumpah dia suaranya kayak mantan lo." Raka hampir menjerit, hampir juga tertawa, dan hampir gila. Tiba-tiba, Pak Wiryo muncul di depan pintu. Entah dari mana. "Diam!" bentaknya. Kini ketukan berhenti seketika. Suara itu menghilang, seperti diseret kegelapan. Pak Wiryo menatap mereka dengan tajam. "Kalian hampir mati." Katanya tegas. "Pak," suara Raka serak. "Apa sebenarnya desa ini?" Kini Pak Wiryo duduk perlahan di lantai rumah dan mulai bercerita. Desa Tegalwangi sudah mati sejak tahun 2003. Dion mengangkat kepala. "Terus, Bapak?" Aku penjaga. Jawab Pak Wiryo. Pak Wiryo menatap keluar jendela. Hujan kini sudah berhenti, tapi kabut tebal menutup seluruh area desa. Dulu, desa ini membuat perjanjian Kata Pak Wiryo. dengan makhluk-makhluk hutan. Lanjutnya, Sinta menelan ludah. Perjanjian apa? Pak Wiryo menjawab. Keselamatan, tapi ditukar dengan pengorbanan. Sunyi. Kami memberi mereka manusia, setiap tahun satu manusia. Raka merasakan perutnya mual, Dan sekarang, perjanjian sudah dilanggar. kata Pak Wiryo. Pak Wiryo menatap mereka satu persatu. Terakhir kali korban diserahkan, 20 tahun yang lalu. Dion tertawa histeris kecil. Oke, jadi kita ini bonus. Pak Wiryo mengangguk pelan. Makhluk-makhluk itu lapar. Dan dari luar rumah, terdengar suara ranting yang patah lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Langkah berat mengitari rumah. Sinta berbisik pelan. Genderuwonya balik. Pak Wiryo berdiri. Aku akan mencoba mengalihkan mereka. Pak, Raka spontan menarik lengannya. Kalau Bapak keluar, Pak Wiryo tersenyum lelah. Aku sudah lama mati, nak. Kini Pak Wiryo membuka pintu dengan pelan. Kabut di luar langsung masuk ke dalam rumah. Dingin dan bau tanah busuk. Sebelum menghilang, Pak Wiryo menoleh. Kalau kalian ingin hidup,
Satu dari kalian harus ditinggalkan. Lalu pintu tertutup. Dion menatap Raka dan Sinta. Katanya pelan. Gue mau bilang dari awal, gue sebenarnya alergi jadi tumbal. Dari luar, terdengar teriakan Pak Wiryo. Disusul suara tulang yang patah. Lalu, sunyi. Kini jam dinding mulai berdetak kembali. Jarum jam menunjukkan pukul 2:17. Dan dari sudut rumah, terdengar suara kain yang diseret. Terlihat ada pocong yang berdiri di sudut rumah. Tapi kali ini, dia nggak sendirian. Kini pocong itu berdiri tepat di tengah ruangan. Kain kafannya basah, kotor oleh tanah. Ikatannya sedikit longgar, seolah pernah ditarik dengan paksa. Kepalanya miring, memperlihatkan sebagian wajah yang sudah menghitam. Bibirnya robek seperti bekas gigitan. Dan di belakangnya, ada dua sosok lain perlahan muncul dari kegelapan. Satu perempuan berambut panjang menyentuh lantai, dan satu lagi bayangan besar berbulu dengan mata merah menyala. Ya, benar, itu kuntilanak dan genderuwo, lengkap. Sinta terisak tanpa suara. Kakinya nggak bisa digerakin. Lalu Raka mundur selangkah. Punggungnya kini menyentuh dinding. Otaknya berteriak untuk lari, tapi tubuhnya membeku. Dan Dion, entah kenapa tertawa kecil. Lengkap ya, katanya dengan suara bergetar. Kurang tuyul doang nih. Lalu genderuwo mulai menoleh ke arahnya. Tawa Dion langsung berhenti. Makhluk itu membungkuk. Wajahnya mendekat ke arah Dion. Bau busuknya seperti bangkai langsung memenuhi ruangan. Kau Katanya berat dan berlapis. paling berisik. Pocong kini meloncat satu langkah mendekat. Sinta menjerit. Jangan! Dan lampu minyak di sudut ruangan mulai padam. Gelap. Dan dalam keadaan gelap, terdengar suara. Suara kain diseret, suara tulang diremukkan, suara nafas tersengal, dan jeritan suara Dion. Raka! Jeritan itu terputus tiba-tiba. Lampu mulai menyala kembali. Tapi Dion gak ada. Di lantai hanya tersisa ponsel, retak, dan berlumur darah. Sinta menutup mulutnya sendiri, menangis terisak. Raka berdiri gemetar. Dadanya naik turun gak karuan. Kuntilanak tertawa pelan. Janji terpenuhi. Genderuwo mulai mundur perlahan ke arah kabut, menyeret sesuatu yang berat. Pocong menghilang terakhir, meninggalkan bau tanah basah. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Raka jatuh berlutut. Dion! Sinta terduduk lemas. Dia ditinggalkan. Dari luar rumah, terdengar suara ayam untuk pertama kalinya. Fajar hampir tiba. Kabut mulai menipis. Pak Wiryo muncul kembali di depan pintu. Tubuhnya kini tembus pandang. Wajahnya rusak, tapi ekspresinya tenang. Satu sudah diambil. Katanya pelan. Kalian boleh pergi saat matahari terbit. Raka menatapnya dengan mata yang merah. Kenapa harus kami? Pak Wiryo tersenyum pahit. Karena desa ini nggak memilih yang bersalah. Desa ini memilih yang datang. Sinta berdiri tertatih. Kutukan ini bisa dihentikan. Pak Wiryo menatap ke arah hutan. Jika nggak ada lagi yang menginjakan kaki ke sini. Kabut mulai menghilang sepenuhnya. Jalan tanah kembali terlihat. Desa Tegalwangi tampak kosong, seperti desa mati. Mobil mereka menyala dengan sendirinya. Raka dan Sinta naik tanpa berkata apa-apa. Dan saat mobil bergerak menjauh, Sinta menoleh ke belakang. Di gerbang desa, Dion berdiri, tersenyum. Kini matanya hitam. Mobil mulai melaju kencang. Raka nggak berani noleh lagi. Kini mobil melaju meninggalkan desa Tegalwangi. Rodanya berputar di jalanan tanah yang perlahan berubah menjadi aspal. Pepohonan yang tadinya rapat, kini mulai jarang terlihat. Kabut benar-benar menghilang. Matahari pagi muncul setengah. Cahayanya pucat, seperti malu-malu. Namun, di dalam mobil, udaranya tetap dingin. Gak ada yang berbicara. Raka menggenggam setir terlalu erat, sampai kuku jarinya memutih. Setiap kali ia berkedip, bayangan Dion berdiri di gerbang desa dengan mata hitam muncul lagi di benaknya. Sinta duduk memeluk dirinya sendiri. Nafasnya pendek-pendek. Sejak mobil bergerak, ia belum sekalipun menoleh ke belakang. Aku masih mendengar mereka. Katanya akhirnya. Raka menelan ludah. Dengar apa? Suara desa itu Sinta kini menatap ke depan dengan tatapan yang kosong. seperti ikut.
Raka mencoba menertawakan, tapi suaranya patah. Kita udah keluar, desa itu nggak ada lagi. Sinta menoleh pelan. Justru itu masalahnya, Raka. Mereka tiba di kota menjelang siang. Dunia kembali normal. Suara klakson yang bersautan, warung kopi yang buka, dan banyak orang-orang tertawa, bercanda, hidup, tapi terlalu hidup. Seolah malam tadi nggak pernah ada. Polisi mencatat laporan orang hilang atas nama Dion Pratama. Nggak ada saksi, nggak ada bukti. Lokasi terakhir, jalanan desa yang nggak pernah tercatat di peta, Kalian butuh istirahat. kata petugas. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun sejak hari itu, hal-hal kecil mulai terjadi. Raka mulai sering mencium bau tanah basah di kamar tidurnya. Padahal cuacanya panas. Kadang ia terbangun di jam 2:17, tepat seperti jam terakhir di desa. Dan setiap kali ia menoleh ke sudut kamar, selalu ada bayangan berdiri diam. Sinta lebih parah. Ia mulai mendengar namanya dipanggil. Dari kamar mandi, dari kolong tempat tidur, dan dari balik cermin. Suatu malam, saat ia sedang menyisir rambutnya, di pantulan cermin, rambutnya nggak bergerak. Ada sosok lain berdiri di belakangnya. Perempuan dengan rambut yang panjang. Ia tersenyum, tapi Sinta menjerit. Keesokan harinya, Raka menerima pesan suara dari Sinta. Suaranya pelan, datar. Raka, aku tahu sekarang. Ternyata bukan desa itu yang terkutuk, tapi orang yang berhasil keluar. Pesan itu terputus oleh suara tawa berat dan suara kain yang diseret. Raka mencoba menghubunginya kembali, namun ponselnya udah nggak aktif. Saat ia datang ke rumah Sinta, pintunya terbuka dan di dalamnya kosong. Hanya ada bekas tanah basah di lantai dan di dinding tertulis dengan arang, "Satu pulang, satu menggantikan." Malam itu, Raka duduk sendirian di kamarnya. Lampunya mati, hanya cahaya ponsel menerangi wajahnya. Ia coba membuka galeri. Video terakhir Dion yang nggak pernah ia sadari terekam. Video itu memperlihatkan balai desa. Dan di belakang kamera, Raka berdiri, tersenyum, dengan mata hitam. Di akhir video, terdengar suara Pak Wiryo. Desa nggak pernah kekurangan warga. Lalu lampu kamar Raka padam seketika. Dan di kejauhan, terdengar suara kokok ayam. Diikuti tawa pelan. Tamat.